kita ya kan. Iya bener ya, bagus bikin rame juga tuh kayak gitu. Anjir Dison parah banget anjing DKI. Ini direkam. Penonton itu penyemangat. Mau ada negatif, mau ada positif, dia tetap penyemangat gitu. Iya. Sebenarnya kalaupun dia komentar negatif itu cuma settingan sebenarnya. Iya sih. Iyalah. Bayarannya kurang. Bayarannya kurang. Kan biayanya besar kan. Yoi. Kalau orang normal, ngapain sih gue ke El Capitan manjat, transportasinya aja udah 30 juta berapa sekian kan. Mendingan gue beli motor bagus, benerin rumah gitu kan. Yoi bener. Kenapa si itu kan rokok gue, Mang. Oh gue belum minta ya tadi? Ya minta dulu dong. Oh, iya. Mang boleh bagi rokoknya? Iya boleh. Oh iya. Nah, jadi tujuannya apa? Kenapa mau disponsorin atau enggak tetap jalan gitu? Jadi kalau teori absurdisme itu jadi kita kayak memang nggak butuh podium, kita memang nggak butuh di pengakuan, nggak butuh apa-apa gitu. Terus di dunia ini kan kita cuma sebentar doang ya. Ya udah aja kita lakuin apa yang mau kita mau gitu loh, dengan tanggung semua resikonya gitu kan. Nah, kata Aristoteles, anjir kenapa jadi bicara filsafat? Nggak apa-apa juga. Kayak kita aja nih. Kan kita kalau mikir secara bisnis anjir ini ngapain reklam ngambil ngetek video kita gitu kan, gue lebih keren daripada reklam gitu misalnya. Bisa aja gitu. Jangan salah. Abis ini ada transferan. Oh gitu. Iya. Wih, keren. Kabar-kabarin ya, ntar gue kirimin nomor rekening. Iya. Sebenarnya banyak duitnya ya Di Ibex. Emang banyak sebenarnya, emang kaya kita, cuman pas pulang perjalanan ya miskin lagi gitu. Itu juga Ibex juga ada kalau gituan dong mah. Apa Ibex? Nih ya, lihat ya. Apa? Ibex. Panjat terus. Ya kopi punya reklam dong. Itu bukan ngopi namanya, kolaborasi. Kita ya kan. Iya bener ya, bagus bikin rame juga tuh kayak gitu. Anjir Dison parah banget anjing DKI. Ini direkam. Nah, tanggung jawab dia jadi ketua, salah sendiri kan. Salah sendiri mau jadi ketua. 3, 2, 1 mulai. Aduh. Mang, ngapain dari Bandung Ibex datang ke tebing Lidah Jeger? Emang potensi? Kalau potensi mah pasti ada Mang Bim, soalnya kan ini deket banget ya sama Jakarta ya. Terus di Jakarta juga nih orang-orang yang suka manjat tuh kayaknya makin rame banget gitu loh. Dari gym mulai rame, terus apa komunitas-komunitas juga rame banget gitu kan ya. Anjir kayaknya. Terus ini deket banget kata Kak Nova ya. Terus aku pas lihat di Maps memang deket banget gitu loh. Kak Nova juga baru bilang jam 7 mau nyampe, terus tiba-tiba jam 8 udah pasti nyampe. Udah nyampe. Deket banget berarti ya? Deket banget. Terus memang tebingnya juga ya ramah untuk orang-orang yang Potensi lah ya. banget. Terus ada komunitas di sini juga kan, Palikar ini yang memang aktif kan di sini tuh. Kadang-kadang kan ada tebing itu yang tebingnya bagus nih, cuman nggak ada komunitas penyokongnya gitu loh yang di situ. Nah kalau di sini kan ada nih Palikar tuh. Benar. Jadi lebih rapi ya. Iya, jadi enak gitu loh. Jadi anak-anak yang kalau mau dari Jakarta tinggal hubungin anak Palikar buat ngantar, buat nemenin atau apa gitu ya. Terus anak-anak Palikar juga kan mereka lah yang paling kontribusi kan di sini, ngebersihin apa segala macam gitu ya. Rencananya bikin berapa jalur? Sedapatnya kayaknya ya. Cuman modal kita tuh untuk jalur sport itu ada 157 hanger kayaknya nih. Dari Om Joni ada 50, dari Kak Nova ada 107 kemarin tuh. Jadi masih sebenarnya siapapun nih, berapapun hanger yang kita terima kita bikin gitu ya. Iya, kita bikin aja, kita habisin aja. Jadi orang-orang yang udah mampu secara perekonomian, outdoor activity, kalau mau ngasih hanger ya kesini sebenarnya ya. Ke siapa aja sebenarnya emang yang aktif, misalnya ke si Tapi siapa kan sih kalau siapa aja yang aktif, kalau terus nggak bikin
sama aja. Kalau nggak bikin berarti nggak aktif Nggak- namanya. oh iya betul juga ya. Iya juga sih. Salah. Ke anak-anak Palikar bisa, ke Mang Bim Bim bisa, ke Ibex bisa, ke anak-anak Palikar Nggak, apalagi. gitu. kalau saya kan cuma nonton yang manjat. Tapi penonton itu sangat dibutuhkan loh pas Sangat manjat. dibutuhkan ya? Iya. Iya, sebenarnya saya juga sepakat kalau penonton itu sangat dibutuhkan. Tapi reklam kadang lu ngapain sih cuma nonton doang nggak manjat? Ih, sebenarnya penonton itu sangat dibutuhkan. Jadi nih buat pemirsa dan teman-teman reklam, penonton itu sangat dibutuhkan. Ya, justru penonton itu yang ya Bikin semangat ya? bikin semangat. Bener. Kadang-kadang ini yang lagi bikin jalur ini butuh komen-komen negatif dari penonton. Iya, padahal kurang kiri. Oh iya, padahal yang komen nggak ngerti. Nggak ngerti. Aduh, anjir. Keras-keras memang. Aduh. Iya, kadang nggak ngerti. Kadang saya ngomong gini di balik reklam tuh, lu kok begitu sih? Ih, penonton itu pengaruhnya sangat besar. Besar gitu. banget, Besar bayangin tuh kalau penonton bola nggak ada yang nonton gitu ya, nggak jadi industri tuh. Nggak jadi, nah tolong gajinya dinaikin. Karena kita penyemangat pembuat jalur. Iya, minimal kita tempat duduk buat nontonnya itu dirapihin gitu. Nah, Ada tribunnya kayak sepak bola tuh. abis ini udah mau kemana lagi, Bek? Habis ini kita ada rencana buka open recruitment angkatan keempat ekspeditor muda di Bali di puncak Gunung Batur. Kalau open recruitment itu berarti jadi anggota IBEK. Yes. Itu bakalan berangkat ke trip-tripnya IBEK kayak ke luar negeri gitu nggak? Pasti banget, Bang. Karena kita kan regenerasi kan, terus kita yang tua-tua juga artinya pasukan-pasukan elit itu dibatasi kekuasaannya. Jangan deh, jangan yang tua-tua dong. Yang berumur. Yang bereksperimen, yang bereksperience lebih itu dibatasi. Karena kan umur boleh tua, jiwa tetap muda. Yoi. Iya kan? Iya. Benjamin Button banget kayak film. Jadi nanti akan ada regenerasi tuh. Ada. Jadi pemanjatnya yang nanti keluar itu ganti-ganti. Ganti-ganti. Misalnya kayak gue nih sekarang nih kan gue jatahnya tuh cuman 2 kali nih untuk keluar negeri. Nah kan habis El Capitan kemarin nanti kita mau ke Trangko Tower. Nah habis Trangko Tower nanti tuh gue udah nggak boleh lagi jadi tim atlet. Jadi kasih kesempatan buat yang muda-muda. Yang muda, misalnya Ciplo nih, Nitos atau Om Bob atau Mang Upe atau yang lain-lainnya. Ada kriterianya nggak untuk jadi atletnya IBEK? Ada, dia minimal 5 caps. Artinya 5 caps itu dia udah selesaikan 5 jalur di 5 jalur big wall di Indonesia itu ya di angka minimal 300 sampai 300 ke atas lah. Minimal 5 big wall Ya. multi pitch gitu. 5 big wall beda provinsi. Beda provinsi. Iya. Oh, Ya kalau udah di Parang nih, terus tower 1, tower 2, tower 1 tetap dihitung tower 1, tower 2, tower 3 itu tetap dihitung satu jalur. itu satu jalur karena masih satu provinsi. Yoi, satu daerah, satu kabupaten. Terus harus pindah ke tebing lain. Yoi. Itu biayanya gimana? Nanti kita bantu dari tim-tim teman-teman pengurus. Oh, entah gitu itu patungan, entah ada yang kerja dulu, baru nanti ngasih ke anak-anak kayak gitu. Berarti sebenarnya gue bisa ya? Bisa. Gue kan manjatnya bagus sih sebenarnya, cuman Yoi. malas aja. Bener sih, manjat bagus itu kan manjat bagus itu kan lebih konseptual ya dibanding manjat jago kan ya. Iya, bener. Kalau Manjat jago soalnya belum tentu manjat bagus. iya, manjat jago belum tentu manjat bagus, Yoi. iya kan? Lu boleh manjatnya jago tapi nggak bagus, iya kan? bener. Kalau gue kan manjatnya bagus. Bener. Berarti gue nggak salah dong. Nggak salah. Ya kan? Nggak salah penonton. Yang di belakang kecewa. Nggak usah didengerin. Penonton itu penyemangat. Yoi. Mau ada negatif, mau ada positif, dia tetap penyemangat gitu. Iya. Sebenarnya kalaupun dia komentar negatif itu cuma settingan sebenarnya. Iya sih. bener. Iyalah. Bayarannya kurang. Bayarannya kurang. Suaranya bagus. Pasti ya responnya bagus terus. Terus Gitu. kira-kira gue bisa nggak jadi timnya IBEK? Bisa, biasanya kan kita suka angkatan 1, tapi ada angkatan 1,5 gitu. 1,5 tuh gimana? Kayak si Iga nih kan sebenarnya dia masuk setelah ada batch 3 nih. Jadi dia kita hitungnya angkatan 3,5. Oh jadi setelah pendidikan dia baru masuk. Yoi, jadi apa namanya? Jadi loyalitas terhadap kecintaannya sama panjat tebing itu lebih di nomor 1 kan sebenarnya daripada open recruitment di Oh, IBEX gitu. tuh, ya. Jadi misalnya nih kita bikin ujian pertama nih, dia nggak datang kan.
di Exmut 4 nih. Tapi dia datang di akhir-akhir pas Exmut 4 rekrutmen udah selesai nih. Tapi habis itu dia ikut aja dengan modal 0 rupiah, nggak ada duit memang kenyataannya gitu ya. Tapi dia ikut bantu apa yang dia bisa kerjakan apa. Terus dia memang Akhirnya- pengen ngembangin. Ya udah aja ikut. Oh gitu Oke, ya? Iya. Gampang banget. Gampang ya berarti sebenarnya ya. Gampang, Jadi, dan siapapun boleh ikut. Boleh. Gue sebenarnya gue penasaran gini. Kayak pemanjat-pemanjat di Indonesia itu banyak yang bagus-bagus. Yoi. Tapi kayak cuman udahlah gitu. Tapi kenapa sih Ibek itu punya apa ya, punya goal, gue mau manjat di tebing A, gue mau manjat di tebing B gitu. Sementara dana seadanya gitu. Banyak juga kan sponsor yang nggak masuk. Akhirnya ya udahlah kita usaha gimana caranya kita punya duit, kita tetap berangkat gitu. Tujuannya apa sih? Mendingan ikan lu berangkat kemarin kemana pertama? Lupa El Cup ya? Yang di luar El Cap. El Cap. Nah, kan biayanya besar kan? Yoi. Kalau orang normal, ngapain sih gue ke El Capitan manjat, transportasinya aja udah 30 juta berapa sekian kan? Mendingan gue beli motor bagus, benerin rumah gitu kan? Yoi, bener. Kenapa si itu kan rokok gua, Mang? Oh, gua belum minta ya tadi. Ya minta dulu dong. Iya. Mang boleh bagi rokoknya? Iya boleh. Oh iya. Nah, jadi kenapa sih nggak gini gitu kan? Kenapa anak-anak mau nyisihin uangnya, nabung, terus tetap berangkat gitu? Tujuan apa sih? Bisa juga ya, ternyata Rekla bikin pertanyaan-pertanyaan sulit gini ya. Iya kan, bener dong. Sekarang kan secara orang umum, ngapain gua nyisihin uang gua buat manjat ke sana yang orang Indonesia aja tidak menghargai gitu. Kenapa tidak menghargai? Karena brand-brand besar di Indonesia banyak. Orang-orang kaya di Indonesia yang punya passion outdoor activity banyak. Kenapa lu nggak mau bantu gitu? Berarti kan gue berangkat mandiri dong, ya kan? Yoi. Kenapa? Tujuannya apa? Duh, ini mah harus mikir dulu, Mang. Boleh kasih waktu Nggak boleh sebentar, kita Mang. cut dulu, terus mikir nggak apa-apa. Bener dong, kita maksudnya Iya. gini, kita bukan siapa-siapa, tapi kita nunjukin kalau kita tuh konsisten di dunia kita. Harusnya kenapa sih ketika lu udah punya pamor, lu punya ini saudaranya siapa, ini belakangnya siapa baru mau support. Kenapa dari kita yang nggak punya apa-apa tapi kita berkompeten, kenapa nggak ada yang support gitu? Dan lu tetap jalan, kenapa mau gitu? Karena ngebaca bukunya Albert Camus kali ya kayaknya. Apa tuh? Albert kamu tuh Albert yang punya app. Oh, beda ini. Oh, beda. Itu kan itu orang Indonesia, yang ini orang Prancis ya. Oh, gitu. Heeh. Gimana isinya? Dia apa ya, dia tuh kayak teori absurdisme gitu loh. Iya, yang bikin semangat Ibek tuh kenapa? Walaupun ada sponsor atau tidak tetap jalan gitu. Ya kalau kita rinci dari awal tuh susah juga sih, Bang ya. Jadi kalau misalnya Albert Camus itu bilang itu kayak apa ya? Ya hidup ini kan absurd ya. Jadi kita mau mendapatkan kebahagiaan juga kita harus melewati penderitaan gitu kan ya. Habis kebahagiaan juga penderitaan lagi gitu. Bayang ini mau masa Nggak, mending habis kebahagiaan, habis penderitaan, menderita lagi. Anjir. Aduh. Udah kayaknya itu udah nggak habis pikir, tapi bener juga dipikir-pikir ya. Bayangin mau masak Indomie nih pas lapar ya. Iya Harus kan? matengin dulu. Terus kalau ada yang mau disuruh juga harus disuruh dulu Iya gitu kan? ya. Itu kan bagian-bagian penderitaan Nah, kan ya. itu. Iya. Duh, saya lagi berusaha merangkum itu jadi suatu hal yang keren sih di mata Iya. teman-teman gitu ya. Jadi tujuannya apa? Kenapa mau disponsorin atau enggak tetap jalan gitu? Jadi kalau teori absurdisme itu jadi kita kayak kita memang nggak butuh podium, kita memang nggak butuh di pengakuan, nggak butuh apa-apa gitu. Terus di dunia ini kan kita cuma sebentar doang ya. Ya udah aja kita lakuin apa yang mau kita mau gitu loh, dengan tanggung semua resikonya gitu kan. Nah, kata Aristoteles, anjir kenapa jadi bicara filsafat? Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Karena kata Aristoteles juga gitu kan ya. Jadi ya nggak apa-apa mau ngapain aja di dunia asal bertanggung jawab aja gitu kata dia tuh kalau nggak salah tuh. Jadi ya toh orang mau milih manjat juga ya udah pilih aja manjat gitu. Sebenarnya jadi nggak beralasan gitu loh. Mau manjat-manjat, mau naik gunung, mau jadi pengusaha, mau jadi rumah tangga. Jadi, semua itu hal yang mulia juga kok semuanya gitu. Panggilan jiwa.
Ya kalau kata-kata logika mistikanya kayak gitu tuh, panggilan jiwa katanya. Kalau kata orang kan naik haji jika mampu gitu ya. Nah, ini kalau manjat ya udah panggilan jiwa, ya lu pasti ada jalannya gitu ya. Ya, jadi naik haji meskipun mampu gitu ya. Kalau kita manjat meskipun tidak mampu. Iya, gitu. Kak, kalau naik haji kan juga kadang orang yang Iya, benar. Berarti panggilan jiwa kan, naik haji aja kalau kita mampu aja belum tentu naik haji. Iya kan? Iya. Bener-bener panggilan jiwa kan. berarti kan. Ya, gitulah. Bener-bener gitu, Mang. Tapi sebenarnya walaupun gua manjatnya bagus, gua agak sedikit mikir-mikir untuk gabung sama Ibex sebenarnya. Mikir-mikir. Bagus itu malah. Bagus sih. Karena memang harus mikir. Iya. Iya. Yang pertama gini, gue manjatnya bagus nih, tapi begitu tidak ada support dari sponsor atau segala macam, gue harus nabung sekian rupiah buat berangkat gitu. Gue harus bayar kontrakan, bayar cicilan, bayar listrik segala macam. Pasti kan kebagi-bagi tuh kan. Ganti oli E30. Ganti oli E30. 700.000. Oh iya benar. Gila, mahal banget. Nah itu dia, makanya kan pasti orang akan mikir, gila gue manjatnya bagus tapi gue harus nyisihin uang gue. Gue pikir ketika gue ikut seleksi manjat bagus, tinggal berangkat gitu. Ya berharapnya sih seperti itu ya. Ya pasti anak-anak IBEK juga seperti itu ketika, apalagi kemarin kan pencapaian, udah pencapaian yang bagus lah. Akhirnya bisa manjat ke luar, ke L-Cup. Harusnya teman-teman di luar sana yang punya brand, punya perekonomian yang cukup di bidang, apalagi dia pernah outdoor activity, harusnya kenapa enggak gitu ya, support gitu ya. Kita senang-senang aja dibantu support apapun bentuknya ya. Asli. Bener kan? Promosi dong. Kita senang-senang aja dibantu. Jadi proposal udah jadi, setiap kegiatan ada proposal, tapi nggak pernah ada feedback. Ada feedbacknya biasanya. Kita belum bisa bantu. Iya. Ya, cuman kalau buat orang biasa gitu kan, kita itu jadinya kayak anjir, itu berarti menderita banget kan. Nah, kalau kita ini kan Akhirnya IBEK yang ngebantu. Maaf kita belum bantu. Ya udah Mas, butuh apa dari kita yang bantu gitu. karena kita mau jadi Ubermans kata Nietzsche tuh kan. Widih. Keren sih. Manusia adi manusia gitu loh. Ya tolonglah, maksudnya brand-brand besar yang ini bawa nama Indonesia loh. Asli. Iya kan? Walau jangan lihat tampangnya. Tapi nggak usah ngeliatin gitu dong, bener nggak? Lu ganteng banget gini Mang, jadinya makanya gua ngeliatin dari udah manjatnya bagus, mana ganteng lagi ya. Oke, ngomongnya sambil emosi. Jangan sampai di belakang kamera kita terjadi konflik nih. Enggak, kan gitu. Maksudnya kita udah bawa nama Indonesia loh, gitu. Dengan sebagian besar yang sebelumnya IBEK itu berangkat aja dana pribadi gitu. Ya sebelumnya dan sesudahnya sampai saat inilah. Sampai saat ini gitu. Kenapa sih teman-teman nggak mau support gitu? Ketika mereka mau support dan ada lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, ya kita akan terima dan dengarkan dong. Berarti kan sebenarnya kita sangat welcome dengan kritik dan saran mereka. Sama saran kita nggak terlalu welcome sebenarnya. Saran nggak terlalu? Enggak, kita lebih welcome sama kritik karena kritik kita pikir itu lebih membangun daripada sebuah saran. Oh gitu ya. Boleh. Kalau perlu kita dihina-hina atau dikritik sampai bagian yang paling kritis gitu. Biar kita bisa lebih up. Iya betul sih, benar. Kalau misalnya cuman ya dikasih tepuk tangan doang aja nggak butuh lah ya. Butuh Mang itu Mang. Iyalah, nyamuk aja ditepuk tanganin mati. Kadang-kadang nggak kena. Iya kan? Jangan mikir tepuk tangan itu adalah suatu apresiasi yang sangat luar biasa. Yoi. Iya, nyamuk aja ditepuk tanganin untuk membunuhnya dia ya kan? Yoi. Kita tuh penganut itu, climbing give a wings kan, not a podium gitu loh. Lu ngomongnya bahasa Inggris mulu, Mang. Ini gara-gara Kak Nova nih, ada Om Pedro soalnya sama Bang Yus tuh. Buset, Mang, harapan ke depannya untuk trip berikutnya kemana? Ke Trenggo ya? Kita nggak pernah punya harapan. Nggak punya harapan. Kenapa? Karena harapan itu berbau mistis. Ya. Kita ada rencana. Rencana, oke.
Kita ada rencana. Kalau di belakang kamera gua sama Mang Predator ini lebih parah ngobrolnya sebenarnya. Iya. Kita ada rencana ke Teranggo Tower di bulan 7. Bulan 7. Ya. Ya udah, coba keluarkan unek-uneknya, mungkin butuh apa segala macam. Curhat lah. Di awalnya berdiri Ibex itu memang punya tujuan itu, oke, kita coba bom semangatnya anak-anak di Indonesia itu dengan cara ke Teranggo Tower kan. Meskipun sekarang sampai 5 tahun itu belum tercapai-capai gitu loh dengan segala permasalahannya. Tahun depan kita pastikan ada gitu ya, dengan 5 orang tim, dengan 2 support, itu ada aku, ada Iqbal satu lagi, ada Najib, ada Deden, ada Ucil sama Baal lah namanya. Terus kita dibimbing oleh Pak Astro Budi, Jenderal Legend, aduh saya lupa lagi Pak Astro, maafkan, Majen TNI Astro Budi Purnawirawan tuh, dia memang support sekali sama kita. Dia udah nyariin, dia sendirinya tuh udah nyariin dana itu sebesar 300 juta lah dengan kebutuhan 400. Jadi kita tinggal problem itu tinggal nyari 100 lagi 100 aja juta. sebenarnya untuk keberangkatan di 5 tim itu gitu. Jadi Pak Astro memang dia memang semangatnya luar biasa banget sama urusan panjat tebing. Saya juga udah nggak ngerti banget sama Pak Astro tuh. Memang dia kecintaannya sama panjat tebing dan Indonesia itu memang luar biasa banget. Asli dia memang keren banget gitu, dan banyak senior-senior lain juga yang bantu gitu kan, yang bantu Mang gitu, entah Mas Hari, Kang Mamen dan kawan-kawannya gitu yang ada di support PP. ya? Support banget mereka. Jadi kita ngerasa kayak udah, bukan ngerasa, kita mikir mereka, kita udah diuntungkan banget gitu loh dengan keberadaan mereka gitu loh. Jadi kita berharapnya, bukan berharap, kita rencananya gimana caranya setiap penggiat alam itu memang nantinya akan berusaha mensupport satu sama lain gitu loh. Jadi kita itu dibuat terintegrated banget gitu loh. Jadi kan manjat itu sebenarnya universal gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu harus kita universalkan duluan lah, manjat itu di Indonesia gitu loh. Jadi nggak usah ada sekat-sekat di antara kita lah gitu loh. Misalnya dia dari organisasi ini, dia dari organisasi ini, dia organisasi ini gitu. Tidak mengkotak-kotakan ya. Asli gitu loh, bener. Kayak kita aja nih. Kan kita kalau mikir secara bisnis mah, anjir ini ngapain reklam ngambil ngetek video kita gitu kan. Gue lebih keren daripada reklam gitu misalnya. Bisa aja gitu. Jangan salah. Abis ini ada transferan. Oh gitu. Iya. Wih, keren. Kabar-kabarin ya, ntar gue kirimin nomor rekening. Iya. Bagi dikit. Yoi, bisa diatur Mang. Pokoknya ya kan kayak gini-gini kayak kadang pasti kan nggak cuman reklam dong. Ada beberapa media yang gue mau dong bantuin lo buat exposure kegiatan IBEK gitu kan. Sebenarnya welcome aja ya. Welcome banget, karena kita dari obrolannya bisa kita lihat itu, bisa kita analisis dan bisa kita forecast gitu kan. Maksudnya mereka ini tujuannya memang pure duit atau mereka itu memang tujuannya untuk ngembangin manjat, ngembangin komunitas, ngembangin masyarakat, atau anak-anak komunitas sekitar yang memang kurang pendidikannya tapi mereka punya keahlian di bidang manjat. Mereka tuh nggak tahu apa-apa lagi, cuma bidang manjat gitu loh. Kita bisa ngeliat itu kan. Kita bisa ngeanalisis gitu loh. Kita punya itu. Nah, aku ngeliat itu memang di reklam itu ada seperti itu gitu loh. Bisa. Jadi untuk hal-hal kayak gitu kita selalu support gitu loh. Support reklam. Yoi, support reklam atau Kak Nova gitu. Tapi bentar, ini makin tinggi banget. Jadi Bisa kita support aja. aja gitu loh. Jadi misalnya gini, kayak kemarin kejadiannya kan simpelnya nih, Kak Nova ngajak ke sini ya. Kita sebenarnya itu udah hampir nggak punya duit loh. Di rekening Ibex itu udah nggak ada duit, di rekeningnya Free Will juga udah nggak ada duit gitu ya. Jadi gimana caranya gitu loh. Ya udah akhirnya Kang Ruslan yang salah satu pendirinya Ibex itu kan, oke, saya support nih, ya kita terus terang aja, dia ngasih 1,5 juta gitu kan, terus dia ngasih mobil buat nganter, Akhirnya bisa terus berangkat. balik ini ya kita berangkat gitu loh. Sebenarnya itu nggak tahu loh, yang lain kan pada nggak tahu, kita sebenarnya berjuang banget itu di hari itu untuk gimana caranya nih kita berangkat ini ke sana gitu loh. Semoga ada Kang Ruslan yang lain untuk support kegiatan IBEK. Amin. Amin ya kan. Kang Ruslan aja bisnisnya makin sukses. Berarti teman-teman yang lain yang punya bisnis support IBEK ya makin sukses. Yoi. Iya kan? Iya, kalau gitu mah. Nanti reklam akan transfer. Ya, Om. Langsung aja palak.
Lu kan ngirim, enggak, lu kan ngirim proposalnya ke gua. Langsung aja palak. Om, proposal yang saya kirim ke Bim Bim nggak pernah ada balasan gitu. Biar gue juga nggak disalahin. Iya, saya sebenarnya udah sering ngekode-kode petinggi-petinggi ini nih, gitu kan. Para filantropi ini, gitu kan. Sebenarnya ya mungkin ada keraguan-raguan di kita itu mengambil keuntungan atau gimana cerita segala macamnya, sebenarnya itu nggak ada gitu kan. Jadi, apapun yang support itu kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Kebutuhan IBEK. Dan kita laporkan. Bukan kebutuhan panjat tebing Indonesia. Oke. Kita namanya doang IBEK sebenarnya. Jadi gitu. lebih luas. Lebih luas gitu loh. Buat apa kita ngeluarin duit sampai kemarin ke Sultra kan terakhir itu kita ngabisin hampir 60 sampai 70 juta, belum lagi ditambah sama 60 juta sama 30 juta 70 60 juta dari Federasi Panjat Tebing Indonesia Pusat gitu ya, dan itu habis semua kan Sebenarnya banyak duitnya ya. di IBEX. Banyak, emang banyak sebenarnya, emang kaya kita, cuman pas pulang perjalanan ya miskin lagi gitu. Banyak pengeluaran. Ya, jadi kita kan selama belum, misalnya gini nih, kita mau berangkat nanti akhir tahun nih. Kita kemarin kan selesai Akhir tahun tinggal sebulan lagi loh. Yoi, jadi kita kerja semua nih. Jadi ada 10 11 anak IBEX itu, jadi kerja dulu, entah dia ngebersihin tebing, entah dia ngamplas volume gitu kan, entah dia ngapain. Pokoknya entah dia- apapun itu. Iya, yang pasti jangan jadi gundik aja. Gundik tuh. Nggak tahu. Ya, jadi dia ngumpulin duit dari situ, nah kita kumpulin barang-barang, ya udah buat berangkat anak-anak yang lain bareng-bareng kayak gitu sebenarnya, Mang. Jadi akhirnya kita bisa jalan-jalan terus di media ya biasa orang kelihatannya kita mewah, ternyata ya enggak, sebenarnya sama aja gitu loh. Miskin. Ya, itu. Gitu. Ya miskin harta, cuman kita kaya di perjuangan. Oke, keren. Buat Indonesia. buat panjat tebing Indonesia. Iya. Terus IBEK punya yel-yel nggak? Kita nggak punya yel-yel sih, kita tuh paling yel-yel kita tuh kalau lagi gini-ginian doang kan, apa sih namanya, tos-tosan gitu kan ya. Ora. Iya. IBEX, big wall gitu doang. Bikin dong. IBEX kan udah mendunia, udah bawa harum nama Indonesia. Bikin dong. Masa kalah sama Reclaim? Reclaim aja punya. Apa reklam? Itu tagnya apa? IBEX nggak punya kan? Belum. Jadi nanti ketika gue bilang Reclaim, kita manja terus gitu. Itu juga IBEX juga ada kalau gituan doang mah. Apa IBEX? Nih ya, lihat ya. Apa? IBEX. Panjat terus. Ya kopi punya Reclaim dong. Itu bukan ngopi namanya, kolaborasi. Kalau jadi gua tunggu yel-yelnya si IBEX biar semangat. Ini nanti jawab IBEX ya, Iya. big wall ya. Jadi sekarang pakai yel-yel gua dulu. Yoi. Kalau gua bilang Reclaim, kita manja terus Yoi. gitu. Nanti gantian. Kalau IBEX. saya bilang IBEX, nanti yang jawab big wall. Oke, gua dulu tapi. Boleh. Oke. nggak apa-apa. Kita di belakang aja nggak apa-apa. Iyalah, harus di belakang Reclaim terus. Aman. Iya. Pokoknya walaupun Reclaim media, IBEX harus dibawa Reclaim. Yoi. Nggak masalah. Kita di belakang yang penting lebih bercahaya. Nanti kalau di channelnya IBEX nggak apa-apa. IBEX di atas Reclaim nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yoi, coba gimana nih, Mang? Reclaim Manja manja terus. IBEX, big goal. Sukses buat IBEX perjalanannya. Tolong teman-teman yang punya apapun kegiatannya, support teman-teman IBEX apapun bentuknya, karena IBEX adalah salah satu teman-teman penggiat panjat tebing yang mau mengorbankan semua hal buat kemajuan panjat tebing Indonesia. Jadi mengikhlaskan, Mang. mengikhlaskan. Berkorban tanda tak ikhlas, tapi kalau berikhlas, nah. Oke, salah. Mengikhlaskan kalau kata orangnya. Mengikhlaskan semua hal buat panjat tebing Indonesia. Rela nggak bayar listrik, rela nggak bayar cicilan buat kemajuan panjat tebing Indonesia. Ayo, support IBEX. Nanti supportnya kemana, Mang? Bebas kemana aja? Ke IBEX boleh. Ke IBEX ya. Jadi IBEX tuh ada WhatsApp atau Ada WhatsApp, ada media sosial. ada media sosial dan kawan-kawannya, jadi ya bisa support apa aja. Apapun bisa disupport ke IBEX. Ada media sosial, ada nomor rekening juga, Yoi. ada kontak person juga. Oke. Sukses buat IBEX. Sukses juga buat teman-teman yang mau support IBEX. Ditunggu. Ada lagi nggak, Mang? Udah, Udah itu aja. cukup. Oke, kita berarti Eureka. apa tuh? Akhirnya aku menemukannya.
Asyik. Enggak, Mang, ini gua liputannya serius banget, Mang. Iya, sama juga saya serius. Oh, Eureka itu kata-kata dari Archimedes. Oh gitu. Artinya apa? Akhirnya aku menemukannya gitu. Oh gitu. Berarti kita tutup dulu, Mang ya. Yoi. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan dan kita tunggu karya-karyanya Ibek berikutnya. Siap. Siap. Berarti kita selesaiin dulu jalurnya di tebing Lidah Jeger. Jadi buat teman-teman yang mau manjat multi pitch, mau manjat di tebing Lidah Jeger, sudah disiapin jalurnya sama anak-anak Ibex. Masa lo cuman mau manjat nikmatin doang, nggak mau bantu support Ibex yang udah nyiapin fasilitas buat lo manjat sih? Nggak usah malu-malu. Kalau lo malu bisa japri. Mang, gue punya duit cuma segini. Mang, gue cuman punya t-shirt. Mang, gue cuman punya apapun itu, kita akan terima. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Recreational climbers.